Dan ikhtiar tidak punya batas. Sepanjang ada antum berikhtiar. Ikhtiar itu bukan cuma datang ke dokter. Ikhtiar antum berdoa itu bagian dari ikhtiar. Bukankah Nabi Ayub disembuhkan ketika berdoa? Silakan cek. Maka saya sarankan bagi teman-teman ini yang bertanya, buka Quran surah ke-26 ayat ke-80, ikhtiar pertama. Ikhtiar kedua, buka Al-Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kalau ingin pakai sedikit resep dari Al-Quran, pertama di Al-Quran surah ke-1 Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Setelah itu teruskan ke Quran surah ke-17 ayat 82. Setelah itu sambungkan di Quran surah ke-26 ayat 80. Setelah itu sambungkan di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Setelah itu tutup dengan Al-Fatihah lagi. Kalau Anda merasakan penyakit-penyakit yang berat luar biasa, barangkali ini bisa dicoba dengan bermohon kepada Allah dan tunaikan tahajud dalam tahajud untuk mohon kepada Allah. Mulai dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah disebut dengan syifa, penyembuh. Teruskan Quran surah 17 ayat 82, karena di situ Allah berjanji, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan di antara ayat-ayat Quran ada yang bisa jadi penyembuh. Setelah itu bacakan Quran surah ke-26 ayat 80. Bisa sebagai tawakal Anda kepada Allah seperti Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Allah yang sembuhkan, pasti Allah yang sembuhkan. Saya yakin ya Allah, Engkau yang sembuhkan. Kalau kepada yang menyembuhkan saya tidak disembuhkan, kepada siapa lagi saya mesti minta disembuhkan? Ya Allah, semua orang mengatakan saya enggak sembuh, tapi Engkau tidak punya batas dalam kuasa-Mu. Kalau saya memohon kepada yang tidak punya batas dalam kuasa, tidak menyembuhkan juga, bagaimana saya bisa meyakinkan diri saya, ya Allah? Ya Allah, kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Minta. Lalu kemudian gunakan amalan, lakukan amalan seperti Nabi Ayub pernah mengamalkannya. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Di akhir ayatnya ketika Allah menjawab doa Nabi Ayub dan menyembuhkannya, Allah sampaikan wa dzikra lil abidin. Kami sampaikan kisah ini untuk mengingatkan hamba-hamba Allah di masa depan, kalau punya penyakit yang sama, lakukan amalan seperti Ayub, kami akan menyembuhkannya. Terakhir, akhir dengan Al-Fatihah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kemudian takwa kepada Allah. Hasilnya, gak usah tunggu hasil, karena Allah yang menentukan hasilnya. Maka ketika Anda tawakal dengan izin Allah, ketika ini Anda amalkan, mendekat kepada Allah, penyakit belum sembuh pun dalam pandangan manusia, tapi hati Anda sehat, tenang.